What was that? That was a mistake. Halo Magermania, apa kabarnya? Ingat, yang suka nanyain kabar akan kalah dengan yang ngajak ke pelaminan. Kembali lagi di channel SP3 akan membawakan film-film nostalgia untuk menemani istirahat kamu. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film tahun 2017 yang menceritakan kisah sekelompok robot yang bekerja sama dengan manusia untuk mencegah kepunahan bumi. Film ini dibintangi oleh Babang Legend, siapa lagi kalau bukan Babang Mark Wahlberg. Kalau kamu suka dengan konten alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Langsung saja, siapkan kopi, cemilan dan cepuluh kamu, kita nikmati Transformers: The Last Knight. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan peperangan di masa lalu antara kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Raja Arthur, melawan sekelompok pemberontak, di mana kerajaan Inggris sudah terdesak dan sangat khawatir dengan serangan kedua yang akan segera diluncurkan. Raja Arthur mencoba tetap meyakinkan pasukannya bahwa mereka bisa memenangkan peperangan ini dengan bantuan Merlin yang akan segera datang. Di sisi lain, pasukannya malah pesimis karena mereka mengetahui bahwa Merlin bukanlah seorang penyihir, melainkan hanya seorang pemabuk. He's a worthless drunkard. Sementara itu, Merlin sendiri terlihat tergesa-gesa menuju sebuah perbukitan yang ternyata terdapat sebuah pesawat alien yang terselimuti oleh tumbuhan sehingga tidak nampak, untuk memohon bantuan kepada robot yang menghuni pesawat tersebut. Merlin bersumpah akan bertobat dari nenggak topi miring setiap hari bila permohonannya dikabulkan. I'd give up drink, money, win, drinking money. Melihat ketulusan Merlin, penghuni pesawat tersebut bersedia membantu dengan syarat Merlin dan keturunannya harus menjaga sebuah tongkat sakti dengan sepenuh hati karena suatu saat nanti akan ada yang datang untuk mencoba merebutnya. Setelah mendapatkan yang diinginkan, Merlin menuju zona peperangan dengan membawa seekor naga yang merupakan perwujudan gabungan dari 12 satria Transformers penghuni pesawat alien tadi dan tentu saja membalikkan keadaan peperangan menjadi keunggulan untuk pasukan Inggris. Di sini juga terlihat yang entah bagaimana, saat kedatangan Merlin dengan tongkatnya, membuat pedang Raja Arthur mengeluarkan sekilas cahaya, seperti terkoneksi dengan tongkat tersebut. Setelah peperangan, Raja Arthur membuat perjanjian perdamaian dengan 12 Transformers Satria pelindung tongkat Merlin. Scene berpindah 1600 tahun kemudian atau masa kini dengan suasana suram. Hal ini disebabkan perginya Optimus Prime untuk menemui penciptanya tanpa diketahui apakah dia akan kembali atau tidak dan Megatron yang tidak diketahui keberadaannya sehingga kondisi Transformers menjadi kacau tanpa adanya kepemimpinan. Kekacauan ini juga menyebabkan manusia menjadi ketakutan karena Transformers terus saja berdatangan dari luar angkasa tanpa diketahui penyebabnya sehingga mereka mengeluarkan kebijakan untuk melarang keberadaan Transformers di bumi dan membentuk Transformers Reaction Force atau TRF yang dipimpin oleh Santos, untuk membasmi mereka tanpa pandang bulu baik Autobots maupun Decepticon. Transformers hanya bisa hidup bebas berdampingan dengan manusia di Kuba karena kebijakan presidennya. Suatu hari di kota Chicago, terdapat 4 bocil FF yang kepo memasuki area terlarang alien, begitu mereka menyebut Transformers saat ini. Sepertinya, dahulu area tersebut merupakan sebuah stadion sepak bola yang kini sudah hancur lebur, hanya meninggalkan beberapa sisa bangunan tak berbentuk dan Transformers yang sudah dimusnahkan TRF. Bocil FF ini tertarik dengan seonggok kapal Transformers yang telah hancur karena melihat sebuah Transformer yang kelihatannya sudah mati di dalamnya. Namun tiba-tiba, It's a robot. Dude, I think it's dead. I think it's moving. ya, robot itu ternyata masih hidup dan mengakibatkan bocil berteriak ketakutan sehingga memancing kedatangan robot TRF yang siap membidik mereka. Beruntung, Isabella dan Squeaks berada di sana untuk membantu mereka kabur dan segera bersembunyi di balik badan kanopi. Merasa kondisi sudah aman,
Kanopi terbangun, namun itu adalah sebuah kesalahan besar karena pesawat drone TRF tengah berpatroli di sana dan langsung melepaskan rudal yang menewaskan Kanopi seketika. Fire! Robot TRF menuju lokasi jatuhnya Kanopi untuk memastikan kematiannya, dan tiba-tiba ya, sambutlah Cat Yeager. Selanjutnya kita panggil Cat, tokoh utama dalam film ini. Dia segera menembaki robot tersebut dan membawa pergi para bocil dari sana. Setelah bocil tersebut keluar dari area terlarang dan kondisi dirasa aman, Cat kembali mengunjungi Transformer hijau tadi untuk menyelamatkannya. Namun kondisi robot ini terlalu tua dan sekarat, sehingga tidak mungkin diselamatkan. Sebelum tewas, dia menitipkan sebuah jimat berbentuk lempengan logam kepada Cat, namun Cat menolaknya. Saat hendak keluar dari area tersebut, Cat disergap TRF yang sudah berada di lokasi, lalu tiba-tiba That was a mistake. Next time you shoot somebody, don't go near them till you're sure they're dead. Yang belum kenal, saya perkenalkan, Bumblebee, robot utama dalam kisah ini yang bekerja sama dengan Cat. Lewat kecerdikannya, Bumblebee berhasil menghancurkan formasi TRF dan menyandera Santos untuk ditukar dengan kebebasan Cat. Sang pimpinan tak begitu saja menyerah dan malah meminta anggotanya untuk menembak Bumblebee. Tak lama kemudian, Hound juga datang membantu. Saat kondisi sangat tegang, Kolonel William Lennox, selanjutnya kita sebut Lennox, datang untuk melerai, dan meminta TRF melepaskan mereka. Akhirnya, TRF bersedia melepaskan mereka, namun diam-diam tanpa disadari, TRF menembakkan pelacak ke Bumblebee. Kita berpindah ke kubu Decepticon dan mendapatkan bahwa ternyata selama ini Megatron bersembunyi di area terlarang, tidak jauh dari tempat penyergapan Cat tadi. Bricket, yaitu anak buah Decepticon dengan perubahan menjadi mobil polisi, melaporkan bahwa dia telah menemukan jimat yang selama ini mereka cari, namun gagal mengambilnya karena banyaknya pasukan TRF. Megatron menjelaskan bahwa tanpa jimat tersebut, mereka tidak mungkin menemukan tongkat Merlin. Sampai di sini kita belum mengetahui lebih banyak apa tujuan mereka mendapatkan tongkat Merlin, namun yang jelas, tongkat tersebut sangatlah penting. Bricket menyarankan jika ingin menemukan jimat itu, maka Decepticon harus bekerja sama dengan TRF. Pemerintah menyetujui kerjasama tersebut karena mereka butuh informasi tentang situasi yang sebenarnya mereka hadapi dan sebagai imbalan, pemerintah bersedia membebaskan beberapa Decepticon yaitu Mohawk, Dreadbot, Nitrozus dan Onslaught. Sementara itu di tempat lain, Lennox menemui pimpinannya untuk memberikan laporan dari kejadian tadi dan mendengarkan percakapan Decepticon di area terlarang. Ya, jadi ternyata sebenarnya mereka tahu persembunyian Megatron namun enggan menangkapnya karena penasaran apa keistimewaan dari tongkat tersebut. Mereka juga bingung dengan Transformer hijau yang ditemukan di area terlarang, karena usianya sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari Optimus Prime. Sang pimpinan meminta Lennox untuk tetap bekerja sama dengan TRF agar mendapatkan akses lebih untuk menyelidiki hal ini. Scene berpindah keluar angkasa yang memperlihatkan Optimus Prime telah tiba di Cybertron, planet asal Transformers, dan terkejut begitu mendapatkan planetnya sedang sekarat. Dia lalu bertemu Quintessa, penghuni Cybertron saat ini. Optimus Prime begitu murka dan langsung menyerangnya, namun Quintessa ternyata cukup sakti dan dapat mengalahkan Prime dengan sangat mudah. Bahkan mampu menghipnotis Prime sehingga saat ini, Prime otomatis menjadi budak. Quintessa menjelaskan bahwa mereka memanggil bumi dengan sebutan Unicron. Dan cara untuk menghidupkan kembali Cybertron yaitu dengan menghancurkan Unicron menggunakan tongkat Merlin yang dicuri oleh 12 satria penjaganya yang dahulu berkhianat dan disembunyikan oleh manusia bumi. Quintessa juga mengubah nama Optimus Prime menjadi Nemesis Prime dan memerintahkannya untuk merebut kembali tongkat Merlin. Scene kembali ke bumi di Dakota Selatan untuk menemui Cat yang sedang berkendara pulang dan menemukan jimat yang tadi diberikan oleh Transformer hijau tiba-tiba sudah berada di dalam mobil. Saat ini dia tinggal dengan Jimmy,
sang asisten yang tak pernah digaji, beberapa Autobots dan Dinobots di sebuah pengepulan rongsokan mobil. Tanpa diketahui, ternyata Isabella dan Squeaks menyelinap pada Hound dan lekas sembunyi saat Hound bertransformasi. Tak lama kemudian Daytrader datang membawakan spare part untuk Bumblebee agar dia bisa bicara lagi. Sekedar informasi, Bumblebee tidak bisa berbicara karena pita suaranya rusak sejak lama dan belum menemukan spare part penggantinya hingga Daytrader tiba. Selain itu, Daytrader juga menjanjikan mereka pesawat luar angkasa agar Autobots dapat segera pergi dari bumi. Saat melihat jimat, Daytrader terkejut dan mengatakan bila jimat tersebut asli, maka ini adalah tanda pertama dari 7 tanda kiamat. Isabella memunculkan dirinya di hadapan Cat dan memohon agar dia bisa tinggal bersamanya. Awalnya, Cat sempat menolak, tetapi saat mengetahui Isabella cukup mengerti mengenai Transformers, dia mengizinkannya. Sore hari, Cat menghubungi anaknya melalui telepon yang sinyalnya telah diacak Hound. Di sini kita akan diisi adegan singkat namun menyentuh di mana Cat hanya dapat tersambung selama 20 detik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua pembatasan tersebut dilakukan agar mereka tidak terlacak TRF. Memang benar sesuai pepatah dahulu berkata, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, sesulit apapun situasinya, anak tetaplah prioritas. You're a hell of a father, Kate. Don't forget it. Though my dad never called me. Keesokan harinya, Isabella dan Cat melakukan operasi penggantian spare part Bumblebee, namun sayang hasilnya tak sesuai harapan. Tiba-tiba, Sheriff setempat memperingatkan Cat bahwa ada sekelompok pasukan yang menuju ke rumahnya. Cat dan kru bergegas menuju sebuah kota yang telah ditinggalkan penghuninya dan memasang beberapa jebakan. Hound tetap tinggal di sana untuk mengulur waktu namun sayang, dengan mudah dilumpuhkan. Megatron segera mengejar Cat, sementara barikade TRF dihancurkan oleh Dinobots yang membuat Santos sangat murka dan meluncurkan drone. Those were my men. Sial bagi Squeaks, persembunyiannya tersingkap dan Isabella keluar untuk menyelamatkannya. Beruntung, Dinobots segera datang dan mengubah keadaan menjadi keunggulan Autobots. His fat head don't get any better than that. Am I the only one in here? This ain't right. Tiba-tiba entah dari mana, jimat tersebut sudah berada di dekat Cat dan menempel pada tubuhnya. Selanjutnya, Cat menghadapi sekumpulan drone yang siap tembak di tempat dan mereka terpaksa melarikan diri hingga ke sebuah gedung. Di sana, mereka dikejutkan Cogman, sebuah robot pelayan berukuran manusia, yang muncul tiba-tiba. Baru saja berkenalan, Cat didorong oleh sebuah drone hingga terlempar dari gedung dan ditembaki. Ada kejadian unik di sini di mana seharusnya Cat terkena peluru, tetapi posisi jimat tersebut berpindah persis di posisi tembakan sehingga menyelamatkan Cat. Setelah berhasil melumpuhkan drone, Cogman menjelaskan bahwa Cat telah dipilih jimat tersebut dan selanjutnya mengajak Cat untuk pergi ke Inggris menemui tuannya dan beliau akan menjelaskan semuanya di sana. Cat tidak perlu khawatir mengenai temannya karena selama tidak berada di dekat Cat, mereka akan baik-baik saja. Akhirnya mereka berpamitan dan Cat pergi bersama Bumblebee dan Cogman menuju Inggris menggunakan pesawat pribadi. Kita menuju Inggris. Fokus kepada seorang wanita bernama Vivian Wembley, kita sebut saja Vivian, seorang ahli sejarah dan filosofi kerajaan Inggris dari Universitas Oxford. Kecintaannya dengan sejarah kerajaan Inggris menular dari sang ayah yang bisa dibilang fanatik hingga Vivian merasakan kurangnya kasih sayang sang ayah semasa kecil akibat obsesinya tersebut. Do not touch that. Sorry, Daddy. Suatu hari, dia sedang berada di rumah bersama dengan ibu dan 3 temannya. Dia merasa tidak nyaman karena terus-menerus ditanyakan, "Kapan nikah?" Akhirnya dia memutuskan mencari udara segar. Namun, ya, ternyata mobilnya adalah sebuah transformer yang langsung mengunci pintu dan membawanya pergi.
Terang saja Vivian panik histeris hingga memecahkan kaca dan itu membuatnya dilempar ke bagasi. Vivian baru merasa agak tenang setelah mobil itu merubah dirinya menjadi mobil sport, dan Transformer tersebut memperkenalkan dirinya bernama Hot Rod. Tak lama kemudian, Kate tiba di rumah Sir Edmund Burton. Selanjutnya kita panggil Sir Edmund, lalu Vivian menyusul beberapa menit kemudian. So is this a kidnapping sort of situation or her first Transformer experience? It's both, really. She's very difficult. Di sini beliau menjelaskan banyak hal. Pertama, beliau adalah majikan Cogman. Kedua, beliau adalah keturunan terakhir dinasti Witwicky, yaitu penghubung antara kehidupan manusia dan Transformers. Lalu, beliau juga mengenal baik Bumblebee sebagai ZB7, mesin penghancur pengubah jalannya perang pada saat sekutu melawan Jerman. Dan yang paling penting adalah beliau menjelaskan bahwa Vivian merupakan keturunan terakhir Merlin dan satu-satunya orang yang bisa menggunakan tongkat Merlin. Sedangkan Kate adalah satria pelindung terpilih dari ras manusia. Saat ini tongkat tersebut dikubur bersama jasad Merlin dan dijaga 12 satria pelindung. Tongkat itu harus segera diambil karena ada pihak yang akan segera datang ke bumi untuk menggunakannya dengan tujuan jahat dan hanya Vivian yang dapat menemukan petunjuk di manakah makam Merlin dan bagaimana cara mengambil tongkatnya. Tiba-tiba Cogman memperingatkan bahwa TRF sedang menuju ke kediaman Sir Edmund. Mereka segera melarikan diri dan di sini kita akan melihat senjata canggih Hot Rod yang dapat memperlambat waktu. Get out of here! By whipping, we stop the time! Einstein would have been tickled pink. Sir Edmund dan Cogman pergi menuju sebuah perpustakaan untuk mencari petunjuk dan menemukan bahwa peristiwa ini akan terjadi di Stonehenge. Sementara Kate dan Vivian di dalam Bumblebee, dikawal Hot Rod menuju rumah Vivian. Vivian memperkenalkan Kate kepada ibu dan 3 temannya, lalu menuju ruang kerja ayahnya untuk mencari petunjuk makam Merlin dengan berisik sehingga memancing penasaran ibu dan temannya. Akhirnya mereka menemukan petunjuk di dalam buku kesayangan Vivian semasa kecil dan diketahui bahwa mereka harus pergi ke Museum Angkatan Laut. Hot Rod bertugas memperlambat polisi yang mengejar, sementara Bumblebee dihadang oleh bariket yang kemudian mampu disingkirkan Bumblebee dengan cara yang keren. What do you mean Decepticon? Hey, head right, hold up! No, that's how you get to the big league. Setibanya di Museum Angkatan Laut, kita mengetahui bahwa museum tersebut adalah sebuah kapal selam peninggalan Perang Dunia, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata kapal selam tersebut adalah sebuah Transformer yang langsung aktif saat disentuh Vivian. Jangankan kapal selam, saya juga kalau disentuh Vivian langsung aktif. Lanjut. Sir Edmund memerintahkan Cogman untuk ikut bersama Kate dan Vivian, sementara dia memiliki misinya sendiri yaitu memperingatkan Perdana Menteri Inggris akan situasi yang terjadi dan mengerahkan militernya menuju Stonehenge. Di sisi TRF, mereka mengetahui Kate dan Vivian melakukan perjalanan menggunakan kapal selam Transformer. Mereka melakukan pengejaran dengan menggunakan kapsul selam. Sementara itu, kapal selam pemerintah melakukan pengejaran kepada Kate dan Vivian karena mendeteksi kapal selam Transformer sebagai sebuah ancaman yang harus dihentikan. Shoot, 2-1. God's on our alien contact, going vertical. Untuk menghindari pengejaran, kapal selam Transformer itu melakukan manuver cantik secara vertikal untuk kemudian berbalik dan menghantam kapal selam pemerintah sehingga mereka karam dan tidak dapat melanjutkan pengejaran. Setelah pengejaran yang menegangkan, Cogman keluar sesaat dari kapal untuk mengambil 2 ikan segar dan menyajikannya secara romantis kepada Kate dan Vivian karena bisa jadi, ini adalah hidangan terakhir mereka. Di sini terlihat Vivian dan Kate sepertinya sudah mulai memiliki perasaan satu sama lain, lalu... No, God, it's not a date. It's just that... It's romantic. Hayo berharap apa kalian? Gak ada adegan macam-macam di sini, cuma makan malam doang. Kita kancut-kan ceritanya. Dunia juga saat ini sedang dalam kondisi mencekam mengetahui posisi Cybertron yang sudah sangat dekat dengan bumi sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Ingat, matanya yang telanjang.
Pemerintah menyatakan Cybertron akan tiba dalam 2 jam ke depan dan itu dapat mengakibatkan korban hingga jutaan jiwa. Kembali ke Kate dan Vivian, tak disangka, kapal selam ini mengarahkan mereka ke sebuah kapal luar angkasa yang sangat besar dan terletak di dasar laut yang langsung menerangi dirinya seolah menyambut kedatangan Kate dan Vivian. Tak berapa lama, mereka berhasil menemukan makam Merlin dan segera membuka. Namun betapa kesalnya mereka saat mengetahui bahwa tongkat tersebut hanyalah tongkat kayu tua usang yang tidak berarti. Kate mencoba mengalihkan kekesalannya pada sebuah transformer satria pelindung tongkat Merlin yang dikira sudah mati, namun tiba-tiba, The hell happened to you? Has come for the staff. Ya, ternyata transformer itu masih hidup dan menyerang Kate. Beruntung TRF tiba di sana dan langsung menghujani satria itu dengan serangan bertubi-tubi hingga berhasil melumpuhkannya. Vivian yang masih penasaran, memegang tongkat itu dan secara ajaib, mengaktifkan tongkat tersebut. Serangan itu membangunkan beberapa satria yang lain dan secara tiba-tiba, I've come for that staff. Ya, Optimus datang dari belakang dan langsung menghabisi satria-satria tersebut lalu merebut tongkat Merlin dari tangan Vivian dan segera pergi dari kapal itu. Merasa ada yang aneh dengan Optimus, Kate meminta Bumblebee untuk merebut kembali tongkat Merlin sementara Vivian dan TRF kembali ke kapal selam. Akibat aktifnya tongkat Merlin, kapal besar tersebut tiba-tiba bergerak ke atas hingga muncul di permukaan. Bumblebee memberikan perlawanan tangguh namun Optimus masih terlalu tangguh hingga saat waktunya eksekusi, tiba-tiba, I would lay down my life for you. Bumblebee, your voice. Ya, entah bagaimana, serangan Optimus tidak sengaja berhasil mengembalikan suara Bumblebee dan itu menghancurkan mantra hipnotis Quintessa sehingga Optimus kembali sadar. Secara mengejutkan, Megatron datang lalu mencuri tongkat Merlin dan segera pergi dari sana. Satria pelindung tongkat Merlin murka mengetahui tongkat yang telah dijaga dengan susah payah selama ribuan tahun, berhasil direbut pasukan Quintessa dan untuk itu, hukumannya adalah kematian. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba, jimat yang ada di tubuh Kate berubah menjadi pedang Raja Arthur untuk menahan eksekusi tersebut dan para satria pelindung memberi hormat kepada Kate. Akhirnya Optimus diampuni dan dia berjanji akan merebut kembali tongkat Merlin. Scene berganti di Stonehenge di mana Cybertron sudah mencapai bumi. Sir Edmund berhasil tiba di Stonehenge dan dengan gagah berani mendekati Stonehenge lalu menembak Megatron untuk mengalihkan perhatiannya, namun sayang, persembunyiannya diketahui Megatron yang langsung menembaknya hingga membuatnya tewas seketika. Setelah itu, Megatron menuju ruang pengapian Cybertron untuk menyerahkan tongkat Merlin. Quintessa meminta pasukan untuk mencegah Vivian ke ruang pengapian karena dia bisa menggagalkan ritualnya. Sementara itu Kate, Vivian, TRF, Isabel dan Squeak serta Autobots baru saja tiba di Stonehenge. Optimus mengatakan bahwa untuk menghancurkan Cybertron, maka harus merebut tongkat Merlin yang terletak di ruang pengapian Cybertron. Mereka segera bergerak ke pesawat yang akan mengantarkannya ke ruang pengapian, namun perjalanannya memang tidak mudah karena pasukan Quintessa melakukan perlawanan sengit. Sebuah tembakan melumpuhkan pesawat mereka di sebuah ruangan Cybertron dan membuat mereka terpaksa harus berperang dengan Megatron dan pasukannya. Mereka tidak dapat bergerak lebih jauh karena Quintessa memiliki meriam otomatis yang sangat menyulitkan. Isabella meminta Squeaks untuk menghancurkan meriam tersebut. Walau awalnya Squeaks dan bahkan kita semua juga ragu, dia tetap menjalankan misi itu dan siapa sangka, ternyata Squeaks punya senjata rahasia dan berhasil menghancurkannya. Di sisi lain, pemerintah memiliki rencananya sendiri untuk menghancurkan pondasi ruang pengapian sehingga ruang tersebut akan berayun dan bertabrakan dengan ruang lainnya sehingga hancur dengan sendirinya. Keputusan tersebut membuat TRF terpaksa harus mundur dan tidak jadi menuju ruang pengapian. Vivian dan Kate yang tidak setuju dengan rencana itu, memutuskan tidak ikut terjun dan kembali ke ruang pengapian bersama Optimus dan pasukannya. Mereka berhasil tiba di ruang pengapian dan mampu mengalahkan seluruh pasukan Megatron hingga akhirnya tongkat tersebut berhasil direbut kembali. Bumblebee. Sting like a bee. Film pun tamat.
Demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua menikmatinya, dan memberi semangat baru untuk menjalani aktivitas. Secara keseluruhan, saya senang dengan filmnya, terutama dengan kehadiran dua robot yaitu Copman yang unik dan Hot Rod dengan aksen dan senjatanya yang bisa memperlambat waktu. Pesan moral dari film ini adalah, kegagalanmu di masa kini, bisa jadi adalah rencana Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Bagi kamu yang menyukai alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mager.